sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda di video PK Card baru. Kita masuk ke Mei 2022 ya. Tapi sebelumnya aku ada pengumuman. Ini memanggil batch 3 generasi Phoenix. Tanggal April 2022 kita ketemu di kelas Zoom ya. Dan untuk yang mau ikutin kelas Zoom aku yang lain, ada yang tentang law of attraction, becoming powerful manifestor, dan mungkin nanti akan segera keluar yang lain. Silahkan pantengin aja story di YouTube aku, di Instagram aku, dan di Facebook aku ya. Kadang kalau videonya nggak sempet buat, aku cuma umumin di sana. Karena aku percaya itu jodoh yang akan datang ke sana ya. Oke, ditunggu ya batch 3. Oke. Terima kasih sudah memberikan kesempatan mengumumkan. Sekarang kita masuk ke pilih kartunya. Ada 2 pilihan nih, file 1, file 2. Kita akan bahas cinta, karir, kehidupan spiritual, apapun yang keluar ya. File 1, file 2. File 1 itu ada tarotnya. Dan file 2. Oke. Untuk mempermudah, aku juga akan masukkan kristal dan membuka 2 indikator utamanya ya. Oke guys, kita masukkan sekarang. Tara, 2 pilihan kristalnya sudah masuk. File 1 kita ada lapis lazuli kristal. Oke. Dengan indikatornya 33 unconditional love, Mother Mary, diamond, shine bright like a diamond. Tetap nyanyi itu. File 2 kita ada jade kristal, giok. Dengan indikatornya truth dan integrity, kebenaran dan integritas, summer. 3332 menurun ya sekarang ya. 32 turquoise kristal. Oh, agak mirip sih warnanya turquoise, cuma lebih biru lagi. Oke. Kalau butuh waktu untuk milih, silahkan pause saja dulu videonya. Dan untuk yang baru, teman-teman yang baru gabung dan baru tahu pilih kartu atau pick a card, kamu tinggal lihat nanti di timestamps, di komentar yang aku pin atau di box deskripsi. Di situ ada file 1, 2, 3, ada angka warna biru, tinggal pencet. Jadi tinggal langsung lompat ke file pilihan kamu tanpa nunggu yang lain ya. Oke guys, nggak lama-lama lagi, kita masuk ke file pilihan kamu. Halo, file nomor 1 yang pilih unconditional love, diamond, dan lapis lazuli ya. Kita lihat dulu energi kehidupannya di bulan Mei 2022. Ambil baiknya, buang buruknya ya guys ya. Ini general reading, jadi bisa valid untuk beberapa orang dan tidak untuk beberapa orang lainnya. The 7 of Swords. 7 of Swords. Okay. The 9 of Swords. Aduh, yang lagi overthinking. Ada 8 of Swords. Are you kidding me? Dan The 7 of Cups. Sepertinya aku mulai mengerti apa yang terjadi di file ini dengan source-nya ini. Oke. Diamond. Kayaknya ada sesuatu yang kamu pikirin. Ini pilihan dalam kehidupan, pilihan dalam memutuskan sesuatu yang baik buat hati kamu. Itu yang aku tangkap. Jadi di bulan Mei ini kamu akan mikirin banget 789 ya, swords ya. Kartu tentang melatih atau kartu tentang
si Swords itu tentang intuisi, intelijensia, pikiran, komunikasi. Beberapa dari kalian mau berkomunikasi atau mau mengungkapkan sesuatu, beberapa dari kalian mau memutuskan sesuatu, dan lain sebagainya. Intuisi lagi sangat amat dilatih nih guys, karena sepertinya ujung-ujungnya apa? Kepala nggak bisa jawab, tapi hati bisa jawab. Ada pilihan demi pilihan yang datang, dan di situ kamu sedang memutuskan yang mana yang terbaik untuk dilakukan. Ya, energi utamanya di situ, source-nya kencang nih. Hati-hati overthinking ya, nanti sakit. Bawahnya The King of Pentacles. Akhirnya bisa memutuskan sesuatu, tidak lagi terbagi-bagi, dan kamu bisa merasa tenang, secure. Ya. Jadi ada perjalanan untuk memutuskan sesuatu yang memuaskan hati. Dan di sini diminta kalau pakai pikiran udah mentok, pakai hati aja napa. Kita semesta. Dan akhirnya aku melihat banyak orang berhasil lebih mempercayai intuisinya, berhasil mendengar kata hatinya, karena untuk beberapa orang, terutama masculine soul ya, karena switch juga itu sangat masculine sih ininya, energinya switch itu, pedang itu masculine. Di situ memang dilatih untuk kesini sih, masuk ke perasaan, ke hati. Jadi ada kadang-kala kamu ngerasa kayak yang mentok di kepala, karena apa? Hati kamu sedang berteriak untuk minta didengarkan. Tidak hanya sang kepala, tapi juga sang perasaan. Dan di sana aku lihat keseimbangan keduanya. Bahkan beberapa orang cuma dengerin hati aja, malah dapat fulfillment atau pemenuhan dan kestabilan yang diinginkan. King of Pentacles juga adalah kebijaksanaan. King of Pentacles ini orang yang gunakan hati dan logika loh. Ya, dia bisa meraih materi, which is berarti pikirannya, kecerdasannya dalam kehidupan tidak diragukan ya. Dan juga dia adalah orang yang stabil, secure, aman dengan dirinya. Artinya ya dia juga bisa punya intelijensia dalam emosi, emotionally intelligence orangnya. Jadi ini adalah tantangan yang akan bawa kalian ke sosok ini atau energi yang serupa dengan King of Pentacles itu. Oke, coba kita lihat untuk segi karirnya ya. Apa sih? Dan aku baru unconditional love. Pakai perasaan ini. Oke, kita lihat untuk karir Mei 2022. Energi keuangan, karir atau studi ya. God is your source. Tuhan adalah sumbermu. Semua yang kamu butuhkan disediakan oleh sumber daya Tuhan yang tidak terbatas, dan keyakinanmu akan membuka pintu untuk menerimanya. Dalam Tuhan tidak ada istilah terbatas atau kurang. Sebaliknya, ada lebih dari cukup anugerah di semesta untuk dibagikan ke semua orang. Ya, jadi untuk beberapa yang ngerasa mentok ya di karir, di studi, sepertinya kamu akan membuka lagi jalan untuk dapat pengetahuan baru. Bisa ngasah skill, ngasah ilmu, ikut kelas ini, kelas itu. Ya jangan lupa ikut kelas Zoom saya ya. Ini kelas Zoom saya, pantengin story YouTube, Instagram sama Facebook. Nah, di sini aku lihat memang ujung-ujungnya ya, kayaknya ada sesuatu yang mentok di kepala. Dan kamu mulai ngerasa kurang, ngerasa gak mampu, PD-nya nurun, karena udah terlalu lama berkutat di kepala guys. Tanpa tindakan nyata, itu hanya akan mensabotase kepercayaan diri kita. Di sini juga kalau ngerasa serba kekurangan atau mulai merasa takut akan kekurangan, jangan lupa energi dunia sekarang sedang drop. Masih bisa makan aja, itu sudah luar biasa ya, karena banyak orang di luar sana berjuang untuk itu. Jadi di sini memang ada, kita tuh semua satu bumi ini lagi diajarin untuk surrender, untuk berserah,
lakukan aja apa yang kita bisa lakukan. Tapi dalam kondisi seperti ini tentunya puyeng, malah nggak bisa buka, yang ada malah lebih stres lagi gitu. Makanya tenangkan dirimu. Ini bisa juga ajakan untuk doa, untuk meditasi, untuk relax dalam keseharian. Jangan terlalu berkubang di kepala. Lakukan aktivitas yang bisa membawa kamu fokus pada sesuatu sehingga pikiran-pikiran buruk itu lepas dan lama-lama ternetralisir. Kemampuan distraksi ya, tapi ini yang sehat, bukan distraksi yang berkepanjangan. Ini cuman untuk kamu bisa mendapatkan jawaban yang lebih murni. Karena kalau terlalu puyeng, itu 789 soalnya, terlalu puyeng akhirnya kadang keputusan bisa ngelantur kan. Terlalu takut, terlalu berani. Kita cari titik keseimbangannya. Nah, untuk teman-teman yang masih sekolah nih, hati-hati. Jangan keburu stres untuk ngerjain soal-soal ya di sekolah. Ada tes, ada kuis atau apapun. Relax, karena kamu bisa milihnya nanti ngaco. Taktik tuh ngitung kancing. Enggak sih, ini kalau tenang kamu bisa dengerin yang mana yang terbaik buat kamu, yang mana jawaban terbenar gitu ya, dan yang mana yang bisa membawa kamu lebih dekat dengan kebahagiaan kamu. Ya, kalau pikiran udah mentok, coba relax, belajar relax, dan dengerin hati maunya apa. Aku cinta sama dia Kak, tapi aku gimana menyatakannya? Saya mendengar seorang wanita atau seorang pria itu kalau mikir gimana nya puyeng 7 keliling guys. Wah, nanti banyak banget ini itu yang kamu pikirin. Tapi dengerin hati kamu. Mau kamu sepuyeng apa, semenunda apa, setakut apa, tetap sayang kan? Ya artinya memang harus dihadapin gitu. Oke. Udah muncul aja pesan cinta ya. Ntar karir lagi, keuangan studi lagi. Oh my god, ini minta bantuan atas semua ya. Mohon agar kebutuhanmu dipenuhi. Ini juga tentang semua yang kamu butuhkan disediakan. Oke, ini lebih luas lagi. Tuhan dan para malaikat datang membantumu hanya jika kamu memilih untuk dibantu. Dan itu semua dimulai dengan memohon atau meminta. Tidak masalah bagaimana kamu meminta, Tuhan akan bantuan. Tapi kalau kamu melakukannya, kamu akan dibantu. Itu pun dengan meminta bantuan pada orang lain. Ya, kalau ada satu masalah, satu problema yang mentok di situ-situ aja, mungkin kamu butuh bantuan profesional ya, untuk lebih percaya diri. Mungkin kamu butuh bantuan orang yang kamu percaya untuk ngajarin sesuatu, untuk membantu kamu menyelesaikan hal itu. Gitu. Tapi ingat, itu hanya saran. Ujungnya apa? Dirimu lebih tahu hatimu ya, kebutuhanmu. Sarannya sangat umum ini, tumben. Kembali lagi ke energi umum, syukurlah. Biasanya spesifik, ngerucut. Oke. The last one. Oh, ini juga nih aku jadi make sense sekarang. Kenapa seberantakan ini? Organize for success. Sorry ya. Ini sekarang tinggal sisa-sisa. Entah apa ini di dalam tenggorokan gue, tapi itu buat susah ngomong dan kadang sering batuk. Maaf. Masih ini ngelepas si Omicron. Organize for success. Mengatur demi kesuksesan. Jangan biarkan kata-kata mengorganisir atau mengatur itu mengintimidasimu. Ini adalah cara soalnya untuk memastikan ada kejelasan untuk tujuanmu atau keinginanmu. Dengan mengatur pikiran, laporanmu, tempat tinggalmu, tempat kerjamu, dan keuanganmu akan membantumu untuk tahu dan merencanakan langkahmu yang selanjutnya. Tipsnya kenceng nih. Aduh. Oke. Intinya, kenapa terasa terjebak? Berarti ada satu sisi dalam hidup kamu yang belum beres. Bisa jadi ini pikirannya belum tertata.
Kamu maunya apa, kamu butuhnya apa, kamu bisanya apa saat ini. Dan kalau belum bisa, dan kamu tidak mengakui atau belum tahu bahwa kamu belum mampu ke sana, atau ngerasa tidak mampu, ya kamu isi dong apa yang buat kamu bisa jadi mampu. Percaya diri atau apa gitu ya. Teman-teman yang tahu gimana caranya untuk bisa mengeluarkan kepercayaan diri itu. Ya, tapi tidak akan ada pernah tuh ya kata-kata yang namanya benar-benar siap manusia. Itu sama aja sebenarnya banyak orang menggunakan itu lebih kepada karena lebih menang takutnya. Rasa takutnya yang dikendalikan oleh mindnya atau si pikirannya. Dan itu ngebuat dia sabotase sendiri tanpa sadar. Jadi sepertinya pendidikan edukasi semesta untuk fase 1 di bulan Mei adalah ada hal-hal yang gak bisa dijawab sama pikiran, tapi ada hal yang sangat jelas kalau kita pakai perasaan hati. Rasakan di situ ada cara-cara ada info-info, ada rasa yang gak bisa bohong. Kalau pikiran masih bisa bohong, rasa enggak ya. Tapi rasa juga kalau tidak bisa dikendalikan tentunya akan berabe juga ya. Jadi intinya titik balance dalam memutuskan sesuatu, dalam memilih orang gitu ya, dalam cinta, dalam apa, itu rasio sama hati itu jalan dua-duanya. Karena tanpa rasio yang jalan kita bisa cinta buta kan. Karena tanpa hati yang jalan kita bisa menikahi orang yang tidak kita cintai. Gitu, hanya karena dia punya ini itu gitu. Jadi duanya harus jalan. Nah, begitupun dalam sisi kehidupan lain, pendidikan dan lain sebagainya. Kepake dua-duanya itu. Jadi sebenarnya kayak ilmunya tuh simpel, tapi sangat berdaya untuk merubah berbagai sisi hidupmu. Dan salah satu cara untuk benar-benar bisa dengar pikiran juga perasaan adalah dengan bersihin dulu ruang mental, ruang hati, ruangan beneran gitu ya, supaya bisa lebih jelas kedengeran yang mana hati, yang mana pikiran, yang mana ketakutan, yang mana harapan. Itu ya, untuk beberapa orang memang kecenderungannya adalah menunda sesuatu. Kenapa? Karena sebenarnya dia lebih takut maju, cuma cari alasan. Aku belum siap begini, cari alasan. Karena dianya nggak pede, atau dianya nggak pengen banget gitu sama hal itu, tapi dia mencari-cari alasan. Dan fokus sekarang maunya apa, putuskan, dan nanti kejelasannya hati kamu juga akan bicara. Kalau pikiran kamu memutuskan sesuatu yang salah, hati kamu akan berontak. Nggak mau maju. Bisa diputuskan, bisa dihindari, bisa 10 tahun juga menghindari hal tersebut. Tapi 10 tahun itu bisa jadi penderitaan kalau hati kamu tidak setuju. Jadi penderitaan besar gitu. Jadi pastikan Tuhan ingin kamu percaya bahwa Beliau menjaga hati kamu. Beliau menjaga itu. Jadi dengarkan beliau berbisik di sana, di hati kamu, intuisi kamu, intelijensiamu ya. Gitu. Dan di sini juga ada balancing untuk bertindak. 3 itu numerologi tindakan. Ini tuh gede guys, price-nya atau gift-nya, hadiahnya akan besar. Saya melihat ada wanita. Kamu jadi bisa menerima kebaikan, harta, diamond juga ya, harta, cinta dari semesta, ada Mother Mary, cinta dari alam semesta, dengan bertindak yang seimbang, pakai intuisi, logika, pakai juga perasaan. Tuh, ada keindahan yang akan kebuka, kayak mekar gitu sih berliannya. Dan di dalamnya ada kemampuan divine feminine atau feminine soul yang memang pandai menerima. Ya, terimalah perasaan kamu, renungkan lewat logika kamu, dan jalankan sesuai apa yang terbaik untukmu ya. Lapis lazuli juga ini bisa berarti biru. Iya ya, komunikasi. Throat chakra kamu terbendung. Makanya tadi saya dapat pesan ada orang yang mau nyatain, yang mau maju atau mau apa, mau menyelesaikan sesuatu. Ada yang mau maju ke bos, banyak banget rame tadi. Ini tentang skill komunikasi. Dan salah satu cara komunikasi adalah dari hati ke kepala.
Ya, kepala bisa bohong, memang bisa bohong, dia bisa manipulasi. Dan hati juga bisa terlalu obsesi kadang-kadang. Jadi seimbangkan keduanya. Entah ini tentang keseimbangan ya, karena aku baru ini 3-3, balance antara pikiran dan perasaan. Ya, kalau dunia balance antara pikiran dan perasaan, bumi ini gak akan sekacau hari ini. Bumi ini gak akan kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke percintrongan ya. Untuk couple dulu, mungkin ada kejelasan tentang si energi utamanya. Very soon. Putuskan apa yang kamu mau saat ini sehingga itu datang padamu sekarang. Ayo, maunya apa sama pasangan kamu? Ayo, maunya apa? Ngomong yang jujur, jangan ngedumel di belakang. Atau jangan akhirnya mellow di belakang ya. Ya, ada tentang keputusan, ketegasan, dan kemampuan untuk menyeimbangkan hati dan logika. Love yourself first. Cintai dirimu dulu. Rasa hormat terhadap dirimu membuat dirimu bisa lebih menarik secara romantis ya. Saat kamu menghargai diri kamu, kamu juga akan menarik orang yang menghargai ya. Dengan pasangan juga. Saat kamu menghormati diri kamu, maka kamu akan bisa dapat hormat pasangan atau bisa memperlakukan pasangan secara hormat. Ingat, hormat beda sama narsistik ya. Beda. Narsistik itu jatuhnya ke ego, gue. Tapi kalau respect jatuhnya aku juga butuh dihargai, tapi aku bisa menghargai kamu. Balance ya, sekali lagi keseimbangan. Entah apa yang terjadi, entah apa yang kalian ingin mengungkapkan pada pasangan, tapi mungkin untuk bisa ngebuka itu silahkan tata dulu diri sendiri. Tata dulu pikiran, hati, ruangan, hobi gitu ya, tata dulu semua. Jadi bisa nanti memutuskan lebih clear, karena yang sampah-sampahnya, yang berantakan, yang udah dirapiin gitu. Oke. And the last one, bawahnya ada true love juga. Iya, kayak mengenal satu sama lain lebih baru ya. Begitu kamu mengungkapkan dirimu yang terdalam pada satu sama lain, maka ikatanmu akan semakin mendalam. Yoi. Pasangan itu kan partner ya, kalau bagi saya. Pasangan itu partner. Dan pada waktu manusia mengalami kebangkitan spiritual, manusia itu jadi manusia baru. Banyak dari kamu yang bahkan dengan pasangan yang sudah bertahun-tahun sekalipun seperti mengenal baru lagi. Karena manusia itu layernya banyak banget guys. Dan layer itu gak habis-habis untuk dikenali seumur hidup. Ternyata dia begini, ternyata dia begitu, oh ternyata dia udah berubah ke sini. Itu kasihkan yang bisa kamu dapat nih para couple di bulan Mei. Ada sesuatu yang baru dari dirimu atau dari pasanganmu yang buat kalian jadi saling PDKT lagi. Jadi saling tahu lagi ya perubahannya apa. Dan aku ngeliat perubahannya akan baik banget karena udah ada unconditional love juga pelajarannya di sana. Dan perubahan ini juga akan bawa pada ikatan cinta yang lebih kuat, juga pada kemampuan untuk menyeimbangkan, mengharmoniskan hubungan. Karena apa? Begitu misalnya pasangan lagi cemberut tuh ya, terus kamu udah take it personally, ini gue kayaknya salah, hati yang main itu kan. Tapi kalau misalnya pikiran main, kamu bakal nanya, sayang, ada apa denganmu? Ada apa kakanda? Mengapa wajahmu begitu begitu kerung? What can I do for you? Ya, mengikat lagi ikatan cinta, mengenal satu sama lain lagi, dan akhirnya menguatkan hubungan. Karena
sekarang ada cinta tanpa syarat pada diri sendiri yang akhirnya bersinar dan bisa kamu berikan juga pada orang lain. Jadi jangan lupa self love ya, tetap love yourself first. Lakukan something yang buat kamu happy juga. Lakuin hobi kamu, mau ke salon kayak, mau olahraga kayak, kumpul sama teman bentar kayak gitu, mau ngajak istri ketemu bukber. Do that, do what makes you happy. Dunia ini lagi gelap, jadi sebagai orang awaken, itulah cara untuk tetap bercahaya ya. Now the last one untuk yang single but happy. Okay. Oh, playfulness, keringanan keceriaan. Untuk menangkap lagi romansa, izinkan diri mudamu, semangat mudamu itu bersinar. Semangat menyenangkan itu bersinar lagi. Oke. Reconciliation. Seseorang dari masa lalu kembali ke hidupmu. Lagi banyak yang digempur ya sama orang masa lalu ya. Semangat. Bisa ngakak. Soulmate. Selamat ya guys ya. Oke. Bawahnya passion. Passion ini hati nih, perasaan. Kalau yang ini bawahnya apa? New love. Ada dua kemungkinan besar ini. Oke. Intinya gak rugi pokoknya dua-dua kemungkinan ini. Pertama, para single di part 1 di bulan Mei disarankan ya, karena mungkin kamu belum berada di titik ini, disarankan happy, bersenang-senang, ceria lagi, keluar, ketemu temen, atau lakukan sesuatu yang buat kamu terasa moodnya enak. Dan di sana energi itu akan ngebuka beberapa pintu yang berharga. Pintu itu bisa yang pertama adalah membawa orang lalu yang memang soulmate kamu atau twin flame kamu ini untuk menyelesaikan something from the past, menyelesaikan urusan lalu, atau memang untuk jadi jadi pasangan dengan membawa cinta baru ya. Dan ini benar-benar datangnya juga dalam kondisi yang benar-benar ceria. Ada keringanan, ada udah nyambung karena dua-duanya sepertinya sudah happy. Makanya divine timing, gerbangnya kebuka untuk ada rekonsiliasi, untuk ada pembahasan nana nunu, dan sadar mungkin perpisahan itu tidak pernah memadamkan rasa sayang ya, tidak pernah memadamkan, dan itu adalah permainan udah perasaan yang diikat Tuhan gitu, perasaan. Dan bisanya gini sih, kalau perpisahan itu ya tujuannya kalau memang orang tepat di waktu yang salah, entah ini ada atau tidak ya, karena beberapa orang tidak setuju dengan istilah itu, orang tepat waktu salah. Ini dipisahkan itu supaya bertumbuh dulu, supaya lebih bagus dulu energinya, supaya berkembang dulu, dan pada waktu mereka berdua udah mature atau sudah dewasa, dipertemukan lagi sama semesta dalam kondisi yang tetap sayang ternyata kedua-duanya. Nah, di situ ada rasa mencintai orang yang berbeda ya, padahal dia masih orang yang sama, cuman karena udah banyak perkembangan, jatuhnya jadi cintanya lebih sehat. Kalau dulu mungkin masih bareng-bareng, sakit bakal bisa lebih sakit. Itu sih sebenarnya tujuan perpisahan, lalu disatukan lagi. Nah, di sini juga aku ngebaca yang gelombang 2-nya ya.
Kemungkinan keduanya adalah saat kamu lagi happy, nana nunu, orang dari past life datang. Dia soulmate kamu, dia cinta sama kamu. Bisa-bisa memang sukanya cepet ya kalian ya, jatuh cintanya cepat, dan dia adalah cinta baru yang benar-benar kamu butuhkan, benar-benar kamu ya betul-betul sudah kamu nantikan selama ini. Intinya kebahagiaan gak rugi kok buat keduanya ya, karena jodoh bisa dari mana aja sih, kita nggak bisa atur ya, kita nggak bisa atur, kita cuma bisa jalani. Dan nanti yang datang di depan pasti bisa bawa keseriusan kok. Aku lihat keseriusan, bisa bawa keceriaan. Dan di sini bawahnya si new love tadi ada engagement dan true love. Jadi memang bisa kemungkinan besar memang ini orang yang kalian tunggu. Entahlah ini di Mei atau enggak ya, karena ini banyak, makanya tadi saya bilang gak semuanya sudah di playful ini, belum semuanya. Saat kalian sudah berada di titik ringan, tidak terlalu dipikirin ini itu, tanpa sadar, tidak akan disadari, tidak ditunggu lagi, plek, kebuka, ketarik, dan membawa cinta yang indah. Emang unik, semesta itu kadang suka bercanda. Pas kita minta kagak dateng, pas kita lagi sama yang lain lagi happy, pas kita lagi ngapain gitu ya, lagi sibuk lagi apa, dateng orang yang pas banget di hati. Kadang kondisi yang akhirnya memisahkan kan itu. Jadi all the best untuk single, karena aku ngerasain kebahagiaan kamu itu adalah kunci dari cinta sejati kamu. Ikuti itu ya, dan itu adanya di hati kamu, dan logika kamu akan jadi pengatur strategi untuk membuka jalan menuju kebahagiaan yang kamu mau ya. Here the last one untuk si energi utama Mei file 1, parenting. Menarik, terutama untuk para orang tua ya, bakal kuat banget hubungannya dengan anak. Completion, akhirnya tadi ada 9 of Swords juga, and bottom of the deck love, ada sesuai semesta memang semakin kencang ada di channel saya, makanya saya harus banyak istirahat karena satu video ini melelahkan ya kadang. Oke, love, unconditional love. Oke, ini siapa yang ngomong kencang banget nih, lu harus, kalian ada cowok ngomong orangnya keras tapi penuh kasih. Ini mewakili semua. Waktunya untuk ngejaga diri kamu, jadi perlakukan diri kamu sebagai anakmu sendiri yang kamu kasihi. Sayangi dia untuk bisa dicurahkan kasih sayang dari diri kamu. Jadilah orang tua untuk dirimu sendiri. Pelajaran lengkap adalah mencintai diri sendiri. Untuk nutup chapter berat, cintai dirimu sendiri, cintai orang lain, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau mereka tidak baik buat kamu, jangan terlalu lama bertahan. 999 diapit. Ada penyelesaian dari masa lalu, ada komunikasi cakranya ya, cakra komunikasi, cakra juga solar plexus, tindakan kepercayaan diri, third eye, love di sini aku ngerasa dominan di reading hari ini file 1 ini memang lebih banyaknya pakai perasaan, intuisi disatukan di third eye, dikomunikasikan keluar juga. Ini seperti harus mengekspresikan sesuatu keluar untuk menutup siklusnya. Dan di sini akan ada akhir yang ngebawa ke kebaikan, ngebawa ke perubahan, change. 5. Pelajaran penting. Ini relax sih kalau kata saya, kecuali orangnya overthinking banget ya.
ini akan rileks. Untuk banyak orang yang udah menguasai cara ngendaliin pikiran dan juga emosi yang berlebih gitu. Dan akhirnya ada tanpa sadar saat melakukan itu, saat kembali menemukan kebahagiaan, malah dapat penutupan sebuah siklus lalu dan masuk ke siklus baru yang penuh kasih. Kayak gerbangnya tengahnya ada cinta ya, 9, gerbangnya 9 gitu, 9, terus dia tengahnya cinta. Jadi bakal bagus untuk kedepannya. Lessons-nya, si toolsnya atau alat untuk mencapai siklus baru yang indah ini, cinta tanpa syarat ini adalah memang untuk menyeimbangkan logika dan perasaan. Ini aku berubah, makanya tadi agak blank karena ini 6, ini 3 kan jadi 6 ya. Ini loh, ini bisa jadi pintu jodoh, pintu spiritual besar yang kebuka ya, pengetahuan jiwa besar yang kebuka yang akan kamu masuki. Terus pengetahuan tentang membuka rezeki, diamond soalnya, pengetahuan untuk benar-benar mensucikan jiwa kita, tetap membuat dia dari orang-orang yang sudah dihajar kehidupannya, cobaan di tempat sana sini, si ininya berlian, dia akhirnya ada di chapter terakhir, dipoles berliannya, dan jadilah dia berdaya jual tinggi. Bukan berarti kamu dijual tapi kamu akhirnya bisa tiba di titik luar biasa, di fase hidup dimana udah kaya banget lah di dalam, dari perasaan, dari pengetahuan, dari semuanya. Dan itu tentunya membangkitkan kepercayaan diri warna kuning, membangkitkan skill komunikasi, tinggal dipelajari aja gimana ngungkapinnya, mencapai Tuhan, mencapai tingkat spiritual tinggi ya. Gerbangnya akan membuka ini, dan unconditional love adalah pembawa keajaibannya, pembawa banyak keajaiban. Kalau bisa mencapai ini, banyak hal lain juga akan terbuka. Dan perjalanan mencapai ini bukan perjalanan nyaman, gak sama sekali. Perjalanan mencapai ini harus melewati berbagai kegelapan bumi ya, karena berlian juga ditempa tidak dengan dielus-elus dibakar di ini itu. Yes, that's what you get. Dan segitulah berharganya jiwa kamu ya. Teman-teman kalau mau belajar jadi powerful manifester dengan tips aku, kamu tungguin ya si pengumuman kelas Zoom selanjutnya. Kemarin udah jalan yang level 1, aku ada 3 level untuk becoming powerful manifester. Ada 3 level. Kalau mau belajar, cara aku agak unik, tidak akan sama dengan orang lain karena aku sudah trial error 7 tahun. Dan yang untuk batch 3 yang mau masuk ke kelas Zoom Generasi Phoenix, silahkan daftar ke Mas Kiki ya, April ini. Batch 3 juga ada. Alright guys, itu yang aku lihat. Dan nanti di bawah love-nya warna biru ya, love-nya warna biru, komen dengan emoticon warna biru apapun, mau love atau apa, karena yang laki-laki agak yang kakak cantik banget sih komennya. Dan tetap ya, kata-kata juga cantik kalau para maskulin, love love ya, dengan emoticon biru, kata-katanya love, untuk kamu bisa mengafirmasi bahwa kamu akan bisa mencapai level cinta tertinggi di dunia, yaitu level cinta Tuhan, mencintai tanpa syarat kepada semua makhluk hidup, bahkan kepada bapak-bapak dan mbak-mbak diman sekalipun disayanginya tanpa syarat ya. Alright guys, thank you so much for watching. Kalau ini ngebantu kamu dan kamu nungguin lagi yang selanjutnya seperti ini, like, comment, subscribe ya, share ke teman-teman kamu. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye. Aloha, file 2 yang pilih Jade, Truth and Integrity, juga file yang ini. Oke, kita lihat energi untuk sang
Pasang apa sih, ndak? Gue blank. Untuk Mei 2022. Ya, ada papi. The Tower. Oke. Ada perubahan nih, apa ya yang terjadi mendadak nih? Page of Materials. Kreativitas. Ace of Emotions. Ace of Cups. Dan Muse of Inspirations. Karya dan cinta judulnya ini sih. Ini ada perubahan nih. Perubahannya nggak perlu lama-lama dipikirin. Atau kalau kamu nggak mau ngelakuin perubahan itu sendiri, semesta yang akan ngerubah, tapi caranya belum tentu nyaman. Untuk beberapa orang aja ya. Bukan nakutin. Bukan, kan ini perubahannya bagus kok. Kartunya positif semua. The Tower. Ada sudden change. Ini bisa didorong atau bisa kamu sendiri yang melakukannya. Ini berkaitan sama kreativitas. Beberapa orang hanya untuk kreativitas, karya, kuliah, kerjaan. Cara kalian dalam menghadapi itu, atau mungkin pindah tiba-tiba kemana gitu ya. Ada juga yang bisa aja pindah posisi, kedudukan, jabatan, dipromosikan. Ada juga yang bisa melakukan terobosan baru di sana. Tuh. Karena apa? Sepertinya kamu sudah tahu gimana memenuhi kebutuhan kantor, kebutuhan sekolah, kebutuhan dirimu. Kamu udah tahu. Jadi ada shifting atau perubahan dari strategi kamu dalam menghadapi, dan disitu jadinya King of Wands. Gokil. Jadinya King of Wands. Semangat bergairah, terobos say, maju terus pantang mundur, ahli di bidang itu. Juga jadi orang yang dipandang ya di bidang tersebut. Nah, untuk gelombang lain aku ngerasa ini ada kaitannya menggabungkan cinta dengan karya. Gak banyak sih orang ini, tapi iya, aku ngelihat kamu pengen ngerubah mungkin partneran sama pacar, sama suami, sama istri, dan bisa jadi sukses bareng gitu. Karena apa? Ternyata dia punya ide luar biasa, ternyata produknya nyambung, ternyata keahliannya dibutuhkan, dan semuanya. Pokoknya ada penggabungan itu, dan itu akan jadi sebuah kunci untuk buka abundance, posisi, power, kreativitas luar biasa, karya yang luar biasa, masterpiece gitu. Semangat ya. Towernya fine kok. The Tower fine. Dan di situ ada kata-kata 32, pantesan The Tower keluar. 32 kakak. 5 truth and integrity-nya. 5 iya, kayak ada ide ya, twing gitu, dan shifting semua seperti semangatnya. Summer juga itu adalah lambang dari si musimnya si King of Wands, si suitsnya Wands. Turquoise, perasaan. Turquoise itu gabungan hijau sama biru buat saya ya, gabungan biru sama hijau, dimana itu menandakan gabungan dari hati dan juga komunikasi plus third eye, intuisi. Oke. Cip asyik nih. Oke. Kita lihat untuk karir, studi, apapun pesen nambah di sini ya. Sudah senja nih. Tadinya aku mau buat videonya pagi, cuman hujan terus.
Semoga melihat yang pink ya, nanti senja pink di tempat aku ini. Oke. Release jealousy, melepaskan rasa cemburu. Kecemburuan adalah afirmasi bahwa kamu tidak punya sesuatu. Dan semesta mewujudkan apa yang kamu afirmasi. Biarkan kesuksesan orang lain menginspirasi daripada membuatmu frustrasi. Kalau mereka bisa memilikinya, begitu juga kamu. Ya. Jadi dimanapun tentang studi, tentang karir, tentang kehidupan, usahakan mengendalikan jealousy ya. Memang itu otomatis akan ada di semua manusia ya, yang tidak dibentuk untuk sempurna ini. Tapi kita yang bedain orang yang terus berkubang dalam jealousy itu adalah kalau orang yang berkubang dia fokus hidupnya ke orang lain, terus membandingkan dirinya. Tapi kalau orangnya menggunakan jealousy itu sebagai drive atau sebagai semangat, pacuan untuk bergerak, jatuhnya jadi motivasi dan inspirasi. Ya. Dia karena fokusnya dia pada diri sendiri akhirnya. Oh, gimana ya caranya dia sampai seperti itu gitu. And that's okay kalau kamu punya rasa jealous. Berarti ini tubuh, intuisi kamu, pikiran kamu mau menyampaikan sesuatu. Dan sesuatu ini pasti akan ngeluarin kebaikan buat kamu. Tapi mungkin lewat cara yang kurang oke lah ya. Karena gitu kan ya, dunia ini ditarikan dari yang positif selalu ada yang negatif, ditarikan yang negatif selalu ada yang positif. Semua bisa dipandang lewat dua persepsi yang beda. Ini juga bisa jadi tadi trik dari page of materials juga ya, arti dari page of materials. Kayak punya kreativitas baru, ide baru, dan mewujudkan sesuatu yang akan bawa kamu ke tempat yang kamu tuju. Pelan-pelan, dia tuh buat bangun fondasi. Oh iya, ini juga kata-kata yang saya suka dari The Hermit Tarot ya. Kenapa The Tower bisa terjadi? Kenapa dia bisa meruntuhkan, sekilat petir bisa meruntuhkan satu bangunan menara yang kokoh, yang indah, dihancurkan sampai ke dasar tanah. Karena The Tower itu menyambar dan menghancurkan, berarti fondasinya The Tower itu tidak pernah kuat aslinya. Artinya memang ada yang harus kamu rubah, harus kamu perbaiki, siasati baru, membangun fondasi yang lebih sehat. Dan itu mau ada hujan badai apapun, petir sebanyak apapun menyambar, tidak akan runtuh karena dia sudah kuat. Kalau dulu dia runtuh karena memang tidak kuat, disenggol dikit istilahnya roboh gitu ya. Tuh. Jadi ini akan ditunjukkan sama Tuhan di bulan Mei untuk pile 2, ada sebuah fondasi yang tidak kokoh, ada sebuah fondasi yang kamu bisa rubah dan kamu bisa bagusin lagi supaya nanti kedepannya bisa jadi baik. Dan ini berkaitan banget sama cinta, berkaitan sama studi, sama karir. 3 itu ngelingkar di situ. Spiritual nggak terlalu saya nangkepnya. Ini masih di situ ranah kehidupan. Ya. Oke. Next untuk kehidupan karir. Studi finansial. Tadi aku ngomong apa di awal? Partnership. Izinkan kerjasama sehat, saling mendukung masuk ke kehidupan pribadi dan karirmu sehingga keduanya akan mendapatkan manfaatnya. Kamu akan menerima bantuan dari surga dan dari orang yang akan membawa kemampuan tersebut atau sumber daya tersebut. Jadi kalau kamu butuh bantuan sesuatu, Tuhan biasa mengirimkan lewat seseorang kan, atau lewat kejadian gitu, lewat sesuatu, uang apa-apa, dan uang itu pasti ada perantaranya kan. Sama seperti Tuhan mengirimkan saya kesehatan, dikirimkan dokter 3, lalu pas selamat dan dibukakan pengetahuan di jiwa saya. Selalu ada perantara ya, jarang yang terjadi karena diri sendiri.
Dan saya lihat indah banget sih ini. Ini kayak mencerminkan Page of Matthias dan Ace of Emotions, penuh kasih. Mungkin ada yang mau cari mentor, guru les baru, ngajarin adiknya, ngajarin anaknya, dan bukan melihat dia sebagai, misalnya kalau ini orang tua ya, ngajarin anak kan kadang suka emosional ya. Ini itu wajar banget. Kenapa? Karena gemes, aduh gitu ya. Beda sih levelnya, harus disadari beda ya. Dia belum sampai ke pelajaran kita, dan dia pun mau kita ajak ke tahap kita ya butuh waktu. Orang kita aja ada di tahap ini butuh waktu gitu kan. Nah mungkin itu juga yang dirasakan spirit guide kita ya. Dia anak gak ngerti ya, walaupun mereka tidak punya emosi marah ya, tapi gemes mungkin bisa ya. Duh Nanda nih bebel banget. Duh maju kan Nanda gitu, diam aja mungkin. Dan kalau si spirit guide bisa sabar seperti itu ya karena mereka desainnya punya kasih tanpa syarat ya. Kalau manusia dia punya kesabarannya tuh ada kayak limited kuota gitu. Untuk beberapa orang lebih gede lagi kesabarannya. Nah di sini aku ngerasa, jadikanlah meskipun partner kamu itu lebih muda, lebih tidak berpengalaman atau apa, tetap dia akan jadi partner. Jadi hormati dia sebagaimana dia gitu, sebagaimana potensinya. Dan justru kan tugasnya, apalagi seorang mentor, seorang coach, walaupun banyak teman saya yang ngomong, lu gak gemes apa dengar orang curhat tiap hari? Lu gak gemes apa masalah hidup lu tuh gede banget dan di-compare sama masalah cinta yang remeh-remeh? Aku bilang, dulu aku juga puyeng loh masalah cinta remeh. Nah sekarang umur segini aja gak akan pusing. Namanya coba panggilan hati, aku bilang. Dan di situ memang butuh kesabaran ekstra untuk menjadi mentor, coach, dan semua. Kalau itu bukan panggilan hati gak bakal bertahan guys. Gak bakal. Orang kita exhausted, drain semua. Sama seperti ibu, sama seperti ayah. Ayah juga punya tahap lelahnya kan dalam kerja, mencari rezeki gitu ya untuk keluarga. Dia punya tahap lelahnya. Tapi karena anak istrinya adalah panggilan dirinya, cintanya, tempatnya, rumahnya, dia melakukannya untuk mereka. Sebagaimanapun tidak ideal kondisi kantor ya, peluk kayak mama kamu ya. Hari ini dipeluk ya gitu. Terus ini juga bisa jadi kecemburuan pada teman dekat, pada pasangan, pada saudara sendiri. Dan jangan lihat itu sebagai rasa jealous ya. Coba kamu pelan-pelan transmusi perasaan cemburu itu ke perasaan inspirasi, kerjasama, partnership. Itu akan lebih mendamaikan kamu dan malah membuka pintu anugerah yang luar biasa. Kalau kamu terintimidasi sama pasangan kamu, sama kecengan kamu karena dia begini, kamu pikirin di sisi baiknya aja. Kalau aku aja kerja sama dia, berarti aku juga bisa dong ngebuka anugerah kayak dia, atau nggak bisa jadi sesukses itu gitu. Jadi shifting ke hal yang positif. Dan untuk emak-emak yang suka bawel sama suaminya, kok malah nggak bawel sih? Dasar kamu, tolong dimengerti. Oke, tolong. Nah, semuanya punya perjuangan, bukan kamu doang yang capek ngurus rumah. Pesan dari suami sepertinya. Ini apa-apaan sih, kartunya nyambung semua. Kerjasama dibandingkan kompetisi, dibandingkan persaingan. Apa yang menjadi milikmu akan selalu untukmu, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengambilnya darimu. Tidak ada gunanya untuk berkompetisi, karena ada lebih dari cukup anugerah untuk semua. Kamu punya akses lengkap kepada anugerah tak terbatas untuk dirimu dan untuk dibagikan pada orang lain. Dengan kerjasama positif, kooperatif, kamu akan mencapai segalanya. Iya, exactly. Ini energi awal yang aku lihat. Ini menyimpulkan semua. Bekerja sama dengan orang penting, dengan orang yang kamu cintai, dengan orang tertentu, dengan pasangan kamu, itu akan bawa hasil yang luar biasa ya. Karena cinta itu luar biasa guys. Cinta itu ajaib ya. Cinta ajaib banget. suka nyeleneh. Kadangkala logika dunia gak bisa dibuka, gak bisa menjawab kenapa kalau kita cari soulmate untuk di karir
itu butuh waktu, karena butuh orang yang vibrasinya, visinya sama, dan mencintai bidang itu, mengasihi kita juga, untuk bisa ngebuka abundance gede ya. Kasih sayang itu seajaib itu soalnya. Oke, kita masuk ke percintaannya. Untuk couple dulu, untuk yang pasangan nih 2022. Finansial dan karir, iya kental banget ini urusannya sama finansial dan karir. Isu finansial adalah faktor di dalam kehidupan cintamu saat ini. Ya, mau jadi faktor baik atau faktor buruk, terserah kamu. Mau jadi faktor pemisah atau pemersatu, terserah kamu juga. Aduh, pacar aku jauh nih, dia sibuk. Cari aja kerjaan di kota dia. Cari aja kerjaan deket dia, jadi makan siang bisa bersama ya. Banyak cara guys. Kreatif. Dalam cinta juga harus kreatif. Oke. Next. Wah, wedding. Pernikahan. Terutama untuk yang nikah, pesannya apa nih? Bicara heart to heart conversations. Ada yang mau dibicarakan. Ini menyangkut apakah attractions. Iya, ada yang terlalu sibuk pasangannya, atau dirinya sendiri terlalu sibuk. Harus ngomong baik-baik sama pasangannya ya. Yang terlalu sibuk, yang merasa ditinggal juga, diabaikan karena kesibukan pasangannya, ngomong baik-baik. Kamu ngerasa mungkin beberapa agak berlebihan pikirannya, tidak dicintai lagi. Aku cuma bisa ketawa. Kenapa? Karena dulu juga aku begini ya, tidak suka pasangan yang terlalu sibuk. Tapi cita-cita gue kan pengen punya pasangan yang sukses ya, jadi gue harus berdamai sama itu guys. Ya please, kalian realistis sedikit. Kalau kita minta orang sukses, dia pasti sibuk. Ya, nah, kecuali dia kayak 10 turunan. Nggak bisa habis uangnya. Nah, ya aku lihat itu. Jadi kalau kamu pengen ngungkapin sesuatu dan ngerasa mulai menjauh, tidak ke-attract lagi, nggak nempel lagi gitu sama pasangan kamu, ngomongin sesibuk apa. Dan kalau dia sayang sama kamu, dia akan mau dengerin kamu nih. Aku sibuk di sini. Dan kamu juga yang sibuk, jangan keasikan sibuk. Jangan kayak saya. Keasikan sibuk aja dulu ya, sampai gue putus mulu. Gantian gue yang sibuk. Kasih mereka ruang untuk numpahin cintanya sama kamu yang sibuk ya. Kamu juga pasti butuh, kamu juga hidup bukan untuk jadi human doing ya. Kamu juga harus sesekali jadi human being. Just be. Jadilah dirimu yang dicintai pasanganmu, mencintai pasanganmu. Kamu butuh itu untuk nge-recharge, untuk lebih jadi maju lagi. Habiskan waktu sama anak, sama pasangan. Kalau kamu sadar diri kamu sangat sibuk, maka begitu kamu punya waktu berbagi sama mereka, quality time, tidak teralihkan sama pekerjaan ya. Kamu harus punya boundaries juga sama tim kamu di kantor. Kalau ngeganggu, telepon pada waktu kamu lagi sama keluarga, kecuali urgent banget, force major ya, boleh lah. Tapi kalau tidak, jangan. Prioritas aku hari ini adalah keluarga aku gitu. Dan untuk yang merasa diabaikan pasangan, atau merasa pasangannya semakin menjauh karena kesibukan, karena berbagi bawa waktu ini itu gitu ya pasangannya, kamu harus jujur ngomong, aku butuh kamu sebanyak apa. Nanti kalian kompromi, jangan ngedumel di belakang doang ya, gak sehat. Jangan memupuk sesuatu yang bisa jadi bumerang suatu hari nanti. Itu karena untuk mempertahankan pernikahan itu sama seperti mempertahankan pekerjaan guys. Jadi kita memang butuh partner yang bisa berdansa dalam kondisi itu ya. Sebagai orang yang di sini aku ngerasa juga mereka sibuk, mereka butuh partner yang bisa mengerti,
Dan kalau kamu single nonton yang ini, bagian ini, ingat kamu juga harus cari orang yang tidak membutuhkan kamu 24 jam, yang punya hidupnya sendiri, punya aspirasinya sendiri. Baru di situ kamu bisa tenang untuk mencapai aspirasi kamu. Pas di rumah ketemu, lepas semua, quality time sama dia, itu baru bisa ya. Oke. Kita masuk ke single. Energi single 2022 Mei. Worth waiting for. Layak untuk dinanti. Divine timing atau waktu terbaik semesta bekerja di kehidupan cintamu. Boring. Aku udah merasakan beberapa orang bicara begitu. Bosan. Ada soulmate. Ya, ini adalah soulmate-mu. Oh, begitu. Dan children, anak. Kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak-anak. Menarik. Di bawah ada trust, percaya, yakin. Ada yang dinanti datang. Dia adalah teman masa kecil. Ada yang dinanti datang. Dia adalah orang yang bisa ngeluarin inner child kamu. Ada yang dinanti datang. Kenapa sih? Ada yang dinanti datang dan dia udah punya anak. Tapi dia bisa kamu percaya. Banyak. Aku bisa baca banyak kemungkinannya. Tapi penantian ini memang ditujukan, entah dia akan datang di Mei atau nanti lagi gitu ya. Penantian ini memang ditujukan untuk buat kalian nge-healing rasa percaya sama semesta, sama diri sendiri, sama cinta. Jadi proses penantian ini kemungkinan besar disebabkan karena kamu dalam proses yang sama dengan jodoh. Proses yang sama dengan jodohmu artinya ada jeda. Pada waktu titiknya sudah cukup baik, rasa percayanya sudah cukup kembali, pertemuan itu otomatis jadi divine timing. Salah, divine timing itu otomatis jadi pertemuan. Ya, karena dua-duanya sudah kembalikan rasa percaya. Mungkin tidak 100% ya, karena saya yakin yang 100% waktu ngelihat orangnya, aku tahu. Tapi kalau belum, pasti yang lain ada masih 10% percaya, lebih banyak sakitnya, banyak ngubek ke masa lalu. Di 20%, 30% di sini kayaknya sih kemungkinan divine timingnya kebuka di 70% ke atas ya. 70% ada rasa trust sama orang, sama diri sendiri, sama keadaan, sama Tuhan, bahwa ada juga orang buat kamu di luar sana. Dari 7 miliar manusia ada yang satu vibrasi, sevisi sama kamu. Nah, jadi perjalanannya dua-duanya trust, divine timing kebuka, pertemuan terjadi. Nah, kemungkinan lainnya adalah penantian kamu tentang cinta datang di bulan Mei. Untuk beberapa banget ini ya, nggak semua. Ini general reading, ambil baiknya, buang buruknya. Penantian kamu akhirnya terhentikan. Sudah selesai. Dan soulmate kamu datang. Children juga buat saya bisa jadi potensi pernikahan ya, untuk masa depan. Atau ini teman masa kecil, atau dia sudah punya keturunan gitu. Dan berpisah atau ditinggal meninggal, ketemu kamu. Dia adalah orang yang bisa kamu percaya dan bawa lagi cinta kalian itu sama-sama menyembuhkan rasa percaya terhadap cinta. Ya, itu yang aku baca untuk single.
Terakhir adalah energi utamanya. Truth and integrity. Aku coba touch di sana juga. Teaching and learning. Kayak kartu partnership tadi ya, si emak sama anak yang tadi. Mengajar dan diajarkan. Health, kesehatan. Bottom, perseverance, menjaga, melestarikan, memelihara. 4, truth and integrity. Jade. Bukan rezeki sini. Rezeki menyembuhkan heart chakra. Masalah hati. Kecemburuan juga masalah hati ya. Rasa iri, dengki. Itu penyakit hati kan. Di sini aku ngelihat kepercayaan diri dibangun karena banyak banget dari teman-teman yang udah belajar dalam kehidupan. Banyak banget pelajarannya, dan jangan sia-siakan atau jangan abaikan perjuangan selama ini. Kamu udah berkembang, kamu harus mulai pede bahwa kamu bisa mempercayai diri kamu. Jika ada kasus tertentu, kamu pasti bisa handle. Jika ada cinta tertentu, tipe spiritual connection tertentu, kamu pasti sudah tahu arahnya kemana. Tapi kan gak bisa kita nilai langsung blek. Itu sama seperti menghakimi seseorang kan, menghakimi sesuatu sebelum dijalani. Jadi percayalah sama diri kamu, jalanin secara real sama dia, sama sesuatu itu, sama bidang itu, baru kamu simpulkan itu baik atau tidak buat kamu. Gitu. Truth and integrity. Tapi kamu istilahnya gini, kamu semangat dalam mengetahui, mencari jawaban atau mengenal seseorang. Kamu semangat, tapi kamu juga selalu punya kebenaran kamu dan integritas untuk diri kamu sendiri. Gitu. Dan ini mungkin perjalanan panjang yang akhirnya membawa kamu sampai punya kekuatan seperti ini. Karena biasanya orang-orang yang harus ngeluarin ini semua biasanya korban bullying, korban disakiti, difitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi rasa percayanya sama orang berkurang. Gitu. Di sini yang pasti apa? Bangun dulu kepercayaan dari diri sendiri. Kalau aku diperlakukan begitu lagi, aku akan melakukan apa ya sama orangnya. Kalau dulu aku diam, sekarang aku ajar. Aku ngomongin, itu bukan aku, kamu fitnah, bla bla bla. Mulailah percaya diri, ya. Karena Tuhan suka sama orang yang tidak pasrah, menyerah dalam hidup, tapi mau berubah, mau merubah nasib. Makanya law of attraction pun muncul dalam kehidupan. Saya punya kelasnya by the way. Cek-cek aja Facebook story. Saya punya berbagai tipe kelas di masa depan nanti. Ini sudah ada Becoming Powerful Manifester. Ya, law of attraction dengan gaya aku ya. Karena apa? Aku udah belajar 7 tahun. Aku mau ngasih kamu apa yang sudah aku dapat, mana yang efektif, mana yang tidak. Di situ cek aja. Kemarin udah ada yang level 1. Lu generasi Phoenix juga ini. Sekalian aku info. Oke. Teaching and learning. Next ini adalah 57. 3 tindakan. Aku nguap. Yang kelelahan, kalau kalian lelah, banyakin istirahat ya. Karena sepertinya teman-teman sibuk deh nih, entah di sekolah, entah di kantor. Tidur aja guys. Tidur itu healing kok. Tidur itu meditasi, paling gampang. Teaching and learning. 5 tambah mengajar, ya belajar dan mengajar. Waktunya gini, maksudnya gini. Untuk banyak orang pesannya gini. Agak lama aku mau mudeng tadi, keburu muap dengan tidak nyambungnya.
Kamu udah banyak belajar. Dulu kamu keras sama diri kamu karena kamu harus bertahan mungkin ya, atau menguasai sesuatu dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya, mungkin seperti itu. Sekarang sebenarnya banyak situasi hidup kamu itu sudah bisa kamu pegang, sudah, setidaknya kamu udah tahu banyak ilmunya. Kamu tinggal jaga ilmu-ilmu itu, jaga cara itu, jaga kebiasaan itu, dan fokuslah sama kesehatan kamu. Berfokuslah sama kesehatan spiritual, mental, dan fisik. Ya. Jadi untuk beberapa orang di sini pesannya agak spesifik sih. Kamu udah babak belur dalam belajar spiritual awakening. Sekarang waktunya jaga aja vibrasi kamu dan mulai fokus pada kesehatan kamu. Untuk generasi Phoenix sudah jelas. Kalian dalam proses healing ya, setelah karmic cycle beres di sana. Jadi di sini menjaga apa yang sudah kamu raih. Dan kalau kamu merasa aku belum meraih apa-apa, aku belum ada apa-apanya nih, ya berarti waktunya kamu untuk belajar mengajar dan konsisten di sana. Tapi jangan lupa menjaga juga kesehatan kamu ya. Menjaga juga aura kamu, mood kamu, vibrasi kamu tetap sehat. Integritas dan kebenaran. Kebenaran itu juga seperti mencari ilmu ya. Akan dibukakan ilmu-ilmu yang kamu butuhkan lewat bantuan orang tertentu atau lewat sesuatu yang unik ya. Dan kamu akan punya integritas. Dari kebenaran itu kamu akan membangun integritas diri yang semakin baik, semakin bercahaya, semakin penuh kasih. Kalau tidak sesuai itu kamu tinggalkan. Ya, karena apa? Dalam kebenaran dan integritas itu kamu tahu kebenaran itu juga harus baik. Ini menyakiti aku atau orang lain gak? Kalau aku punya kebenaran yang cukup seram gitu ya, cukup membabi buta, cukup fanatik, cukup begini cumi, kamu pikirin itu akan menyakiti orang gak? Nah, ini proses dengan hati, pikiran, intelijensia. Kamu juga proses dengan mata ketiga kamu. Jadi bisa jadi bulan Mei untuk file ini akan banyak download atau ilmu muncul dari semesta lewat cara apapun, dan itu akan mulai membuka mata kamu pada sebuah kebenaran, sekaligus menjadi bekal untuk membangun integritas baru yang dulu sepertinya kopong lalu diruntuhkan. Jadi tidak semata kita bicara soal integritas finansial ya, ini juga bisa jadi integritas pemahaman kamu akan Tuhan, pemahaman kamu akan spiritual, akan agama kamu sendiri sudah sejauh mana, dan benarkah selama ini yang kamu percayai gitulah, ataukah sebenarnya itu hanya kebenaran yang tidak mengandung kebaikan atau sebaliknya gitu. Jadi banyak sekali nanti kamu contemplating yaitu pokoknya kamu akan banyak contemplate. Kamu akan banyak kayak aduh Tuhan, gue udah blank udah diserap energi gue sama nguap tadi ya, banyak banget kayak the hermit mode, jadi orang pertapa, mulai memikirkan semuanya, mencari pencerahan yang akan diberikan, dan itu akan membuka mata kamu lebar-lebar, telinga kamu lebar-lebar sehingga kamu pada akhirnya sadar selama ini ada fondasi yang salah atau sudah benar gitu. Mungkin tidak semuanya harus akan membongkar fondasi itu ya, ini memang energi dominannya adalah yang untuk dibongkar. Bisa jadi konsep cinta, konsep karir, konsep uang itu gimana, konsep kerja itu gimana, konsep persahabatan gimana, konsep spiritual Tuhan, wah entah yang mana, karena semua ada di sini. Semua ada di sini, bahkan sampai ke kebenaran hati kamu, siapa yang kamu cintai sekalipun ya, itu nggak bakal pernah lepas gitu. So guys, so deep. 2 file ini tumben tidak spesifik ya, sudah 2 bulan kita punya tema spesifik, sekarang nggak, kembali normal lagi. Semoga berguna juga ya untuk pemutusan sumpah masa lalu di file 2 yang reading April. Sekarang kita reading ini sudah cukup normal kembali. Jangan lupa yang mau ikutan kelas-kelas Zoom aku,
di teaching and learning ya. Aku juga suka belajar dan aku juga suka mengajarkan. Jadi silahkan cek aja di YouTube story aku, Instagram, dan Facebook story. Kalau aku nggak sempat buat video, biasanya aku umumin di situ aja ya. So guys, untuk kali ini kasih love-nya warna kuning deh ya. Kata-katanya ini aja deh. Truth atau kebenaran. Boleh love warna kuning, boleh juga emoticon warna kuning, karena para maskulin suka protes, kok cantik banget sih komentarnya. Gue malu. Ya udah, emoticon warna kuning apapun itu tapi yang sopan ya. Dan kata-katanya truth untuk bisa kamu membangun fondasi baru yang lebih kuat dan lebih tahan banting, tahan lama, kekal oleh waktu ya. So guys, kalau kamu suka video seperti ini, like, comment, subscribe, itu bantu aku banget. Thank you juga yang udah nonton semua iklan aku ya, thank you banget. Yang udah masuk YouTube Premium, thank you, itu enak karena gak ada iklan dan terjangkau harganya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman yang butuh. Sending you so much love and light guys. Bye. Ini udah mulai senja kuning. See you guys.